Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, kita bertemu kembali dalam program Tamu Kita. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Di sebuah rumah makan kita bisa bertemu dengan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Wates, Bapak Ardi. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, Pak Ardi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Wates ini baru sekitar 1 tahun ya Pak. Apa suka dukanya di Kulon Progo ini Bapak? Yang jelas banyak sukanya Pak. Oh gitu ya. Iya, Alhamdulillah. banyak sukanya. Ya. Karena volume pekerjaan tidak begitu padat, sehingga kita bisa menyisihkan waktu-waktu untuk kegiatan di luar tugas-tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Nah, ini kok kenapa menjadi volume pekerjaan tidak padat itu? Apa karena memang Kulon Progo kota kecil atau bagaimana ini? Kita ukur dari beberapa indikator ya. Kalau di kota besar mungkin penanganan perkara tindak pidana umum itu bisa lebih dari 50. Yeah. Ternyata di Kulon Progo itu tidak sampai 20 Pak. Bahkan sekitar 15 antara 20. Sehingga kegiatan dibandingkan dengan kondisi jaksa di Kulon Progo ada 16 Pak. 16 sehingga masing-masing per bulan tuh jaksa kalau dibagi satu-satu hanya sekitar satu perkara. Sehingga volume perkara kan agak sedikit ya. Bisa terselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama terlalu lama, sehingga perlu mengatur waktunya gampang. Oke. Nah, gitu, Pak. Nah, ini sebelum nanti kita lanjutkan dengan terkait dengan tupoksi kejaksaan. Ini menjadi jaksa, ini memang merupakan cita-cita sejak kecil atau bagaimana, Bapak? Sebetulnya nggak ada cita-cita, Pak. Nasib mungkin, Pak. Oh, nasib ya. Gimana ini nasibnya? Ya, karena kalau zaman-zaman saya dulu kecil, Pak, tentunya informasi mencari pekerjaan itu tidak seperti sekarang, Pak. Iya. Kalau zaman dulu kita hidup di kampung itu taunya hanya tentara, polisi, sama camat, Pak, lurah, itu aja. Dokter pun belum sampai ke sana, Pak, karena pikiran saya tahu dokter, tapi bagaimana cara meraihnya itu belum sampai kepikiran, Pak. Mantri ya. Nah, di kampung-kampung itu saya bukan hidup di kota soalnya, Pak. Ya hanya sekedar sekolah mau kemana kita nggak tahu, Pak. Ya mungkin ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya khususnya dituntun menjadi jaksa ini. Oh gitu. Asli Pak Ardi? Saya asli lahir di Kota Malang, Jawa Timur ya? Di Kota Kediri. Oh, artinya masih masih Jawa Timur ya. Jadi kemudian ini hanya mengalir saja sehingga kemudian menjadi jaksa. Perasaan pertama kali menjadi jaksa? Kalau pertama kali jaksa yang terpikirkan bagi saya informasi yang masuk nanti penempatannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Iya, betul. Ternyata betul, Pak. Apa yang saya gambarkan dalam doa saya biasanya kok tidak dikabulkan. Doa saya awal begitu dilantik jadi jaksa jangan ditempatkan di Papua, Pak. Oh, gitu. Ternyata muncul di Papua, Pak. Gitu. Wah, ini betul-betul ujian bagi saya. Iya. Di Papuanya di mana, Bapak? Di Jayapura, Pak. Di Jayapura. Artinya masih di kota ya? Masih di kota Jayapuranya. Terus kemudian keliling Indonesia itu? Keliling Indonesia, Pak. Di mana saja? Saya sudah di Papua, sudah di Kalimantan Timur 2 kali, sudah di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan bahkan sudah sampai Kejaksaan Agung. Jadi setelah dari Kejaksaan Agung kembali ke Kejaksaan Negeri ya? Ya, Kejaksaan Negeri, Pak. Kira-kira nanti ada minat untuk pulang kampung ke Kejaksaan Negeri Kediri atau Malang? Atau Kejatinya malah? Itu sudah suatu hal yang jadi kodrat pasti, Pak. Oh gitu. Rasa rindu kampung itu tetap ada, pasti ada. Iya. Cuma kita kan tidak bisa memilih itu, Pak. Karena Indonesia itu luas, yang ngantri juga banyak, berebut sana berebut sini. Kalau saya mengalir saja. Yang penting sehat. Oke. Nah, sekarang kembali ke tupoksi kejaksaan. Selama ini pemerintah, pengusaha, kemudian orang-orang yang mau membangun di sektor pemerintah, ini rata-rata kok merasa takut dengan kejaksaan. Ini ada apa, Pak? Itu, Pak? Jadi saya tegaskan, Pak, salah satu tugas di kejaksaan adalah di bidang perdata dan tata usaha negara. Tugasnya bisa mewakili pemerintah di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Yang biasa disebut jaksa pengacara negara. Kita mewakili.
Nah sekarang ini supaya orang-orang tidak takut, sekarang kita masifkan, Pak. Bahkan di sini ada Suluh Projo, kita sampai ke desa-desa, Pak. Oh. Ya, kita hadir langsung meningkatkan pelayanan, berorientasi pelayanan seperti dicanangkan oleh Kemenpan RB. Jadi kita langsung turun, mendampingi. Bahkan di sini hampir semua lembaga satker pendampingan semua. Jadi kita tidak seperti lembaga lain, Pak. Lembaga lain bisa dampingi di luar. Tapi kalau sampai pengadilan tidak ada bisa. Hanya kejaksaan yang bisa masuk sampai ke pengadilan mewakili lembaga berdasarkan surat kuasa khusus. Itu salah satu kelebihan. Nah, itulah supaya masyarakat tidak takut. Sekarang saya lagi mewakili lurah-lurah 6-7 desa. Yang dulu kena jalur lintas selatan, yang belum tuntas kita dampingi, Pak. Salah satunya kita pertemukan dengan BPN, kita fasilitasi untuk membuka hambatan. Karena kejaksaan di Kulon Progo mempunyai jorgan, Pak. Jaksa bijak memberikan solusi. Bijak itu artinya bersih, integritas, jujur, akuntabel, dan kreatif. Nah, sehingga untuk mendekatkan masyarakat kita pakai itu. Kita sudah stunting juga sudah. Sudah stunting juga. Sudah. Kejaksaan itu bisa melaksanakan tugas di luar tupoksinya sepanjang ada undang-undang yang mengatur. Ini kan aneh ya, kejaksaan kok stunting itu kan. Penyakit kuku sudah. Yang kita sudah melaksanakan 7 program presiden karena kemarin kita dikumpulkan di Sentul, ada arahan langsung dari Pak Presiden. Jadi kita harus berkolaborasi. Ada nilai plusnya daripada kita kerja sendiri-sendiri. Gitu. Kalau kerja maksimal berkolaborasi saya yakin akan lebih mudah. Nah, itu Pak. Kemudian begini, ini kan tadi disampaikan bahwa kejaksaan itu bisa mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Menjadi pengacara negara. Iya, betul. Nah, ini selama ini ketika ada kasus-kasus di pengadilan yang kemudian terdakwanya ini orang tidak mampu, apakah didampingi oleh pengacara dari negara ini? Kalau masyarakat individu kita hanya sebatas konsultasi. Gitu. Konsultasi, kita mediasi apabila ada benturan-benturan dengan pemerintah. Kita mediasi. Gitu. Ini sah secara hukum, Pak. Karena kita di bidang perdata. Kita dengan PDAM, kita dengan DPKAD narik pajak-pajak yang galian sih, dengan Bank Kulon Progo, BMD itu, Pak. Kita dampingi semua. Sekarang tidak ada alasan orang untuk takut, Pak. Yang orang takut, orang yang tidak mengerti dan orang yang berbuat kejahatan, niat tidak baik tadi. Saya takut bilang kejahatan, Pak. Niat tidak baik ya. Oke. Gitu. Kalau program restoratif justice-nya di kejaksaan seperti apa, Pak? Restoratif justice karena jaksa itu adalah sebagai pemilik perkara. Yang menentukan perkara layak dan tidaknya itu adalah jaksa. Jaksa dalam arti ini penuntut umum. Nah, itu ada indikator-indikator perkara yang bisa di-RJ-kan, restoratif justice. Salah satunya dia belum pernah melaksanakan, baru pertama kali. Nilainya kalau dihitung kira-kira tidak lebih dari 2,5 juta. Kemudian dia sanggup mengembalikan. Kemudian dari masyarakat ini istilahnya diyakinkan bahwa ini betul-betul orang baik, berdampak terhadap situasi dan kondisi. Dan kebetulan dia mungkin betul-betul mencuri itu tidak untuk hura-hura lah, betul-betul untuk ekonomi keluarga, orang tuanya sakit. Jadi kita sangat selektif, Pak. Untuk dikabulkan RJ, kejaksaan itu hanya mengusulkan aja, Pak. Mengusulkan. Jadi semuanya diseleksi secara selektif oleh pimpinan di Kejaksaan Agung. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat 3, Pak. Yang Kulon Progo ya? Ada 3 RC. Ada penganiayaan, mertua ribut sama suaminya. Hal seperti itu kan apa namanya? Kalau nggak kita RC sampai nanti menantunya di penjara kan kasihan anak ceweknya, Pak. Sampai bisa dampaknya tidak kita inginkan bersama. Jadi RC itu intinya mengembalikan dalam keadaan semula. Ya secara hukum dia terbukti. Tapi mungkin perkara ini tidak layak. Itulah yang disebut kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis. Jaksa adalah pemilik perkara yang menentukan layak atau tidaknya ke pengadilan. Nah, sekarang gini, Kementerian Agama khususnya di Kulon Progo itu setiap tahun itu mendapatkan program SBSN untuk membangun gedung-gedung yang untuk tahun-tahun kemarin ada KUA, kemudian tahun sekarang ini ada PLHUT, Pusat Layanan Haji Umroh Terpadu. Nah, ini dalam rangka mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Ini apa yang dilakukan oleh apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama menurut pandangan Pak Kajari ini? Jelas semua kegiatan itu sudah ada rambu-rambunya. Ya. Ya, kalau melaksanakan ini mekanisme pengadaan juga sudah ada. Nah, saya tadi diundang Pak Wakil Jamil, alhamdulillah kita bisa mengerti progresnya sampai mana. Ya. Ternyata sudah sampai pada penyusunan kontrak dan akan penandatanganan kontrak. Saya menghimbau kemarin mengasih arahan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di Kulon Progo. Salah satunya harus dimaksimalkan konsultan pengawas. Karena konsultan pengawas setelah tanda tangan kontrak biasanya salah-salah. Tidak mau datang, yang datang anggotanya, padahal anggotanya kadang-kadang tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman. Sehingga ini pengawasannya bisa tidak maksimal. Kemudian penyedia barang jasanya juga harus kita hadirkan. Karena itu yang akan melaksanakan, jangan sampai dia tidak mengerti. Bahkan kadang-kadang sering disebut CV atau bendera dalam tas. Maksudnya apa itu bendera? Dia nggak punya kompetensi, hanya namanya dipasang. Gitu. Berdasarkan CV-nya ada, orangnya ada. Nah, tapi dia nggak ngerti gitu. Ini akan dibawa kemana gitu. Termasuk pekerja-pekerjanya harus dimaksimalkan. Jangan sampai nanti tidak tepat waktu. Itu semua pengalaman yang sudah saya evaluasi, saya monitoring di Kulon Progo ini, saya sudah sampaikan Pak Jamil, jangan sampai terjadi di Kemenag, karena ujung-ujungnya nanti yang dirugikan masyarakat pemakai, Pak, tidak maksimal. Jangan sampai 5 tahun sudah bocor, rembes, hanya karena volumenya tidak maksimal sesuai diterapkan di dalam kontrak. Itu harapan itu sudah disampaikan ya? Sudah saya sampaikan. Kemudian terakhir kepatuhan hukum masyarakat Kulon Progo dalam pandangan Pak Ardi? Dilihat dari indikator kejahatan ya banyak yang patuh, Pak. Yang tidak patuh itu sedikit. Tentunya kalau kita lihat perkara-perkara tindak pidana umum itu mungkin hanya gesekan-gesekan, tidak ada niat-niat yang untuk betul-betul melakukan kejahatan. Kayak narkoba biasanya juga orang jalan-jalan ke Jogja, pulangnya ketangkep di sini dan sebagainya, sehingga kelasnya bandar pun juga nggak ada. Judi pun saya lihat juga bukan kelas bandar lah, hanya kelas orang-orang iseng mungkin mengisi waktu ya, main HP dan sebagainya, sehingga relatif ini tidak berdampak luas. Namun demikian kita tetap berusaha mencegah semaksimal mungkin, jangan sampai ini berkembang menjadi kebiasaan buruk. Betul. Itu Pak, kita hadir di masyarakat, kita penyuluhan hukum. Hari ini pun tadi ada penyuluhan hukum, Pak. Diundang di Biro Hukum, Kejaksaan. Saya beratkan Pak Jamil, Pak. Terima kasih. Karena Pak Jamil sudah jauh-jauh hari indennya. Nah, makanya udahlah kita berbagi waktu. Insya Allah niat kita sama, tujuan kita sama. Saya yakin hasilnya adalah yang terbaik. Nah, gitu. Terima kasih Pak Ardi. Selamat dan sukses untuk karirnya di masa datang. Dan jangan lupakan Kulon Progo yang tadi disampaikan banyak sukanya ketika berada di Kulon Progo. Matur suwun. Demikian pemirsa YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, kita telah berbincang-bincang dengan Pak Ardi, Kepala Kejaksaan Negeri Wates, dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Atas nama kerabat kerja tim YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, saya Agung Mabruri Asrori, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.